Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Fahri Mahyupa di program Tribun Kaltim Talk Show. Hari ini kami berkesempatan yang sangat luar biasa diundang dan bertamu di rumah orang nomor 2 di Kota Samarinda, Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, Haji Saifuddin Zuhri SEMM. Selamat malam. Selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar dengan kemeja warna biru muda. Ya, cerah sekali Pak malam hari ini. Terima kasih. Kita tidak akan membahas gejolak politik nasional yang hari ini belakangan ini terjadi, Pak. Kita akan bahas soal tentang sistem pengelolaan sampah di Kota Samarinda, karena ini menjadi bagian yang sangat penting juga dari pembangunan dan perawatan kota kita, Pak ya. Yang pertama pertanyaannya, Pak, bagaimana Bapak melihat hari ini Samarinda dengan satu hari itu ada 600 ton sampah, Pak, menurut data yang kami kumpulkan, begitu. Kemudian hari ini pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi, begitu. Dan kemudian ada IKN, Pak. Nah, ini bagaimana Bapak melihat tantangan ini, Pak, terkait dengan sampah? Ya, tentunya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahri, kalau kita berbicara sampah tentunya kita melihat dari hulu sampai hilirnya. Dari hulunya itu tentunya sampah dari pengumpul dari masyarakat, sampah rumah lah istilahnya. Sampah rumah tangga, dan di situ tentunya ada sampah kering, ada sampah basah, ada sampah plastik dan lain sebagainya. Tentunya itulah yang kita harapkan, namanya kita pemerintah kota itu mengedukasi kepada masyarakat untuk gimana pemilahan sampah itu bisa dengan lancar, baik. Tentunya itu pasti ada metodenya. Masyarakat gimana masyarakat dengan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa digunakan, dan sampah menjadi pupuk. Tentunya itu salah satunya adalah mengedukasi pemerintah kota, mengedukasi masyarakat. Ada yang namanya istilahnya perkumpulan atau bank-bank sampah yang ada. Itu di situ banyak sekali sekarang di Kota Samarinda. Masyarakat mulai sadar untuk gimana sampah itu nantinya bisa digolongkan. Kalau sudah bisa dipisah, dan tentunya itu mana yang bisa didaur ulang, mana bisa yang dikatalogirkan untuk pupuk dan lain sebagainya. Tentunya itu proses dari hulunya. Mulai dari sampah dari rumah tangga, nanti pengumpulan dikirim ke TPS, dan diproses lagi, dikirim lagi ke TPA. Dari proses itulah memerlukan memang pemerintah kota untuk bersama-sama masyarakat tentunya untuk gimana pengelolaan sampah itu bisa bagus dan tidak tercecer di mana-mana. Kalau bank-bank sampah yang tadi Pak Wawali sampaikan tadi udah tersebar di seluruh kelurahan di Samarinda? Di Samarinda itu sudah banyak, tapi belum semuanya. Di kelurahan semua ada. Tapi tidak seluruh RT kawasan itu sudah belum terjangkau. Dan itulah yang nanti pemerintah kota memberikan masukan terhadap masyarakat semua melalui RT, melalui kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Sejauh ini optimisme nggak kesadaran masyarakat terkait dengan pemilahan sampah, membuang sampah pada tempatnya, itu gimana Pak Wali? Ya tentunya masyarakat Samarinda kan sejak dulu kala itu karena
kita ini daerah-daerah yang belum tertata dengan rapi, tentunya kalau buang sampah kan sembarangan dulu dibuang, diselokan, atau habis minum apa buang sembarangan. Akhirnya dengan perkembangan zaman dan perjalanan kepemerintahan di Kota Samarinda itu kan diedukasi. Betul. Gimana itu bisa berjalan dengan baik. Buanglah sampah pada tempatnya. Karena memang sampah juga nggak bisa dianggap remeh Pak Wali ya. Ya, karena ini betul. bakal berefek pada misal katakanlah banjir. Ya. Sampah-sampah yang tersendat di selokan. Ya. Seberapa kuat pemerintah membangun drainase penanggulangan banjir, kalau nggak ada kesadaran masyarakat juga agak kepayahan juga pemerintah. Betul. Karena gini, kalau masyarakat tidak diajak untuk bersama-sama, tentunya kalau pemerintah kota kan tentunya tidak bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau masyarakatnya sudah sadar, untuk contohnya seperti botol itu kalau dibuang sembarangan, nanti kalau kena banjir di jalan masuk ke selokan, selokan macet, akhirnya buntu, menimbulkan banjir. Apalagi di Samarinda ini kan kita tahu lah, Samarinda itu datarannya dataran rendah, dan alirannya perlu pemerintah kota mengatur elevasi drainase yang ada di seluruh kota Samarinda. Memang di Samarinda kan sudah berjalan tapi belum semuanya. Ya inilah perjalanan ini bisa nantinya dalam perjalanan terus gimana masyarakatnya akhirnya sadar buang sampah pada tempatnya dan bisa dipilah lagi. Itu akhirnya lah mulai timbul masyarakat ini. Ya memang yang namanya curah hujan, kalau curah hujan di Kota Samarinda memang kadang-kadang curah hujannya sangat tinggi. Dan itu pengaruh dengan air pasang sungai dan akhirnya bisa banjir. Ya, tadi beberapa waktu lalu saya ada lihat di sosial media video warga yang marah sama warga Pak Wali karena di selokan pemukiman mereka terdapat banyak sampah yang mengendap begitu. Nah, ini menjadi fenomena yang unik, artinya kesadaran masyarakat hari ini juga sesama warga pun saling mengingatkan. Nah, ini kan menjadi krusial juga nih persoalan sampah begitu Pak Wali. Gimana menanggapinya? Jadi masyarakat juga harus paham. Makanya dikasih edukasi, pemahaman terhadap masyarakat. Kalau buang jangan sembarangan, buanglah pada tempatnya. Terus kalau sampah itu sampai masuk ke drainase, otomatis kan nutup. Akhirnya nutup, nantinya bisa mengakibatkan seharusnya penampungan air cukup untuk hujan dengan kapasitas sekian. Terus akhirnya ketutup, akhirnya kan meluber. Akhirnya banjir. Merugikan masyarakat sendiri. Betul. Itulah yang kita harapkan nanti masyarakat bersama pemerintah untuk bersama-sama untuk menanggulangi itu. Dan sosialisasinya udah simultan dilakukan oleh teman-teman DLH dan TWAP? Iya, sudah dilakukan DLH, TWAP dan teman-teman semua. Ekonomi kecil juga, ekonomi UMKM kan juga kita harapkan. Karena apa? Proses pengambilan sampah ini ternyata juga ada manfaat perekonomian. Makanya ada bank sampah. Ada bank sampah tadi yang sudah tersebar di seluruh kelurahan ya Pak? Kelurahan. Ya walaupun hari ini masih belum cukup atau? Belum semuanya. Dan akan ada penambahan lagi? Iya, itu kan nantinya masyarakat diedukasi, bisa mengumpulkan dan bisa memilah-milah dan lain sebagainya. Nah Pak Wali, selama puluhan tahun pola pengelolaan sampah ini kan gimana ya Pak Wali ya, kumpul, angkut dan buang. Nah dewasa hari ini, apakah hal itu masih relevan Pak Wali di kacamata pemerintah atau ada strategi atau metode khusus dari pemerintah sendiri Pak Wali? Ya alhamdulillah di pemerintah Kota Samarinda di masa Pak Wali Kota sama saya ini terus mengedukasi gimana buang sampah di TPS,
Di TPS kan ada beberapa TPS. TPS itu juga kita carikan tempat yang aman, yang tidak tidak mengganggu pengendara dan lain sebagainya. Jalan jadi sempit, jadinya akhirnya orang untuk berkendaraan kan jadinya terganggu. Itulah makanya pemerintah kota sebagian yang mengganggu itu dibuatkan TPS yang agak ke dalam. Ya memang masyarakat memerlukan waktu biasanya satu kilo nambah 1,5 kilo itu dengan masuknya karena biar aman dan tidak mengganggu masyarakat. Gitu. Dan di situ nantinya ada lagi proses lagi karena alhamdulillah pemerintah kota juga sudah melaksanakan yang namanya untuk mengadakan insinerator di TPS, mengurangi kapasitas sampah yang saat ini 6.660 ton per day per hari. Nah, itu bisa nantinya sudah kurang dengan beberapa insinerator yang ada. Ini jadi insinerator jadi salah satu terobosan awal untuk pengelolaan dan pengendalian sampah yang 6.600 ton per hari itu tadi Pak Wali ya. Nah, ini kan berbicara soal sampah itu sebenarnya kalau kita lihat sebagai sampah, dia akan menjadi sampah dan limbah. Betul. Nah, hari ini sepertinya pemerintah Kota Samarinda menganggap sampah itu bisa menjadi sumber-sumber energi yang lain gitu. Betul. Nah, gimana bisa diceritakan Bang? Ya gini, dan pemerintah Kota Samarinda dengan arahan dari Kementerian LH itu kemarin berkali-kali komunikasi dengan pemerintah kementerian untuk pengelolaan sampah yang di TPS, ya kan, pengelolaan di TPS. Pengelolaan di TPS tentunya salah satunya pemerintah kota sudah menjalankan kaitannya, salah satunya adalah mulai dari pertama adalah dumping. Saat itu kan yang tahun-tahun yang dulu itu yang lalu itu adalah dumping. Ya, dumping itu adalah pokoknya sampah kita ambil dikumpulin di tempat TPS ya blak-bluk gitu aja jadi gunung. Akhirnya kan ada bermasalah. Tentunya itulah pemerintah kota untuk menginisiasi untuk dibuat menjadi sanitary landfill. Sanitary landfill itu diatur dengan baik, berapa sampah yang hadir nanti diarahkan dengan tepat, terus digilas, dipadatkan, begitu padat, nantinya beberapa meter itu dikasih tanah, kasih tanah, jadi model trap ya, terasiring, ditrap. Begitu diterap, itu nanti bisa dibuat kalau toh memang itu bisa dibuat karena lokasinya kan luas. Dulu yang di Suryanata. Suryanata itu sekarang sudah dibuatin di sanitary landfill, terus ada udara yang dibuat saluran tenaga gasnya nanti bisa diperuntukkan untuk tenaga gas-gas yang ada itu. Untuk itu sebenarnya insineratornya di beberapa daerah juga sudah mulai diturunkan dari kementerian ya. Dan hari ini Samarinda menangkap hal itu dan mencoba berupaya untuk mengimplementasikannya di Kota Samarinda. Apa pertimbangannya? Apakah sudah siap lahannya, metodenya dan lain sebagainya Pak Wali? Ya begini, kalau lahannya Samarinda alhamdulillah siap banget karena luasannya banyak banget, sekitar kurang lebih kalau di TPA sendiri sambutan itu sekitar 30 hektaran. 30 hektar. Kurang lebih 30 hektar. Tapi karena di situ dibuatkan sanitary landfill itu
Jadi luasannya itu dan kapasitasnya itu bisa dipadatkan, nggak terlalu banyak, akhirnya dipres sama dipres dengan alat. Dan tentunya dikasih perpipaan secara teknis, dikasih perpipaan untuk disambungkan jadi gas. Jadi gas. Gasnya nanti bisa dipergunakan kalau tekanannya bagus. Nah, insinerator ini juga mendapat kritik juga di berbagai tempat terkait dengan gas itu tadi. Ini sejauh mana untuk mengukur kualitas udara, kesehatan, aspek-aspek yang hal seperti itu? Bagaimana Pak Wali? Ya, tentunya di situ adalah sudah di hasil lab. Oh, sudah dilakukan kajian? Kajian. Kalau insinerator yang di TPS itu sudah ada kajiannya, nanti tidak menimbulkan udara yang tercemar, bersih, karena dimasukkan di bawah, terus lewat air, dilewat udaranya itu dicampur dengan air, akhirnya bisa udara itu akhirnya keluarnya udara bersih. Dan bau menyengat juga udah terkurangi ya Bang? Terkurangi. Betul. Nah, kalau lahan kita punya, kalau kemauan besar kita punya pendanaannya. Nah, ini kan menjadi menarik Pak Wali dari apakah APBD Samarinda turut bercampur di dalam pelaksanaan implementasi program itu, atau ada bantuan dari kementerian atau pihak-pihak luar Pak Wali? Bisa diceritakan sedikit? Ya, tentunya sampai saat ini masih pemerintah kota yang melaksanakan itu semua. Jadi pemerintah kota itu untuk pelaksanaan biaya per tahun itu sekitar 12 sampai untuk biaya angkut aja itu. Biaya angkut aja. 12 sampai 15 miliar. 15 miliar. Ya, per tahun. Ya. Berarti ini komitmen luar biasa dari Pemkot Samarinda untuk memang itulah kementerian. Ya, karena untuk mengangkut itu uang kan dari masyarakat juga. Betul. Karena biaya-biaya untuk ini kan dari masyarakat apa? Ya, kegiatan-kegiatannya disampaikan pemerintah daerah kaitannya dengan pendapatan asli daerah dan lain sebagainya diperuntukkan untuk biaya-biaya itu. Dan akhirnya kan Pak Menteri saat itu hadir juga. Ya, sempat beberapa waktu lalu Tribuners Pak Menteri berkunjung ke Samarinda. Berkunjung ke Samarinda dan melihat langsung. Itu mulai sudah disusun dengan sanitary landfill. Rasa-rasanya daerah yang pertama ya? Iya, ada beberapa daerah yang ini. Tapi yang kalau nggak salah Samarinda itu kedua atau pertama. Dan akhirnya itu kan ada namanya pemerintah pusat untuk mengadakan pembangkit sistem energi sampah. Dan persyaratan harus lengkap. Tapi ini masih proses secara administrasi, Dan di situ nantinya adalah masuk namanya Danantara. Ya. Masuk Danantara, nanti persyaratan sudah diminta semua kita. Apapun persyaratan yang ada untuk gimana pembangkit listrik tenaga sampah yang sampahnya nanti diolah sedemikian tidak mencemari udara dan bisa menjadi pembangkit, itulah yang dan berapa itu Pak Wali kalau dikucurkan bisa untuk kalau misalnya tembus ya atau dibantu oleh pemerintah pusat? Iya, itu tergantung dari pengolahannya. Tergantung dari pengolahannya. Ada yang sampai 300, 400 sampai 500 miliar. Ya, sesuai dengan kapasitas lah itu. Dan di situ persyaratan semua kita kasihkan. Kita kasihkan semua apapun yang diminta. Persyaratan-persyaratan yang ada kita kasih, dan ini dalam proses. Ya, moga-moga di akhir tahun 2026 itu juga bisa mulai bisa sudah ada deal-deal, sudah ada bisa kesepakatan dari Danantara untuk masuk di sini. Dan pemerintah kota juga menyiapkan angkutnya. Tidak full semua. Tidak semua, angkutnya sampai ke
TPA. Iya, iya. Ini kolaborasi yang unik dan solid kalau itu bisa terjadi ya. Iya. Pemerintah kota untuk nyiapi angkutnya mulai dari kendaraannya, nyiapi kendaraan sampai plus biaya angkutnya, bahan bakarnya untuk ngangkut ke TPA. Betul. Nah, kalau dengar kabar, memang Pak Wali Kota Andi Harun memang memberikan penugasan langsung kah Pak Wali kepada Pak Wali untuk mengurusi tata kelola dan pengendalian sampah? Ya, kalau beliau semua kan saya kira banyak ya, 30 sekian OPD kan yang harus diurus. Ya sebagian didelegasikan kepada wakil. Beliau memang ayo kita sama-sama untuk gimana pemerintah Samarinda itu bisa bekerja sama. Betul. Ya ibarat beliau gini, seperti pilot dan kopilot. Betul. Ya, ada pilot dan kopilot. Jadi ada kebersamaan untuk menjalankan kepemerintahan di Kota Samarinda ini. Betul. Kalau itu sudah menyadari semua dan saya yakin beliau memberikan delegasi ke kita, itu juga kita juga harus menerima. Kita pengennya juga gimana Samarinda pengen lebih maju dan bersih. Betul. Dan tidak banjir. Amin. Ya, dan tidak banjir. Ya, tentunya itulah terus mulai dari drainase dibuat sedemikian, gimana elevasi yang harus kita ini kan sampai sekarang itu yang namanya beliau memerintahkan kepada seluruh ASN itu gotong royong. Iya. Ya. Sering banget ya. Sering banget gotong royong. Karena apa? Dan kita kan juga ngelihati. Devisa kita ini kan ya kalau kita buatin gotong royong kan ya bisa cukup kan itu. Kalau walaupun itu kalau dibuatin ini dan lain sebagainya semua itu istilahnya di outsourcing kan dikerjakan kepada orang-orang kan itu pakai kos. Ayo kita gotong royong bareng mengurangi itu mulai dari RT, kelurahan dan kecamatan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah beliau sangat concern dan melihati permasalahan-permasalahan ini bisa mengurangi. Betul. Mulai dari persampahan, banjir. Dan kebersihan. Kalau itu bisa bersama-sama, mulai AS-nya juga menyadari bahwa itu kita hidup di Kota Samarinda ini juga bisa berkarya, paling enggak di daerahnya itu sendiri bisa bersih. Dan kan di Samarinda itu banyak sedimen kan, pasir yang terikut dengan aliran air, itu bisa dikurangi. Kalau itu dikurangi, diambil nanti bersama-sama. Dari DLH nyiapi kendaraan sampai BPD juga nyiapi kendaraannya, orangnya untuk bekerja. Dan di situ ada namanya di PU itu ada namanya hantu banyu. Yang sering masuk di daerah-daerah tempat-tempat yang sulit-sulit, itu juga berjalan dengan baik. Betul. Artinya penugasan ini bukan menjadi beban tersendiri, tapi ini menjadi sebuah momen komitmen untuk membantu Pak Wali Kota dalam kerja-kerjanya, Pak. Ya yang namanya pilot sama kopilot, kalau pilotnya pilek, kopilotnya pilek nanti bahaya, iya kan? Kalau soal sampah nih agak susah-susah gampang gitu, mungkin Pak Wali. Ini harus sinergi, kebersamaan itu. Dan alhamdulillah beliau itu memang concern dan saya akui, saya mendampingi beliau hampir 2 tahun perjalanan ini kan, 1,5 tahun lebih lah. Mendampingi ini akhirnya ada kebersamaan yang happy. Walaupun permasalahan banyak sekali yang dihadapi, ya tetap aja nyaman-nyaman aja. Karena apa?
Kita kalau kerja itu sudah happy, Ya. ya kan? Sudah happy dan nyaman, nggak terasa, Mas. Betul. Nggak terasa dan akhirnya sudah sore, katanya sudah malam dan akhirnya pemikiran beliau itu banyak yang harus kita ambil. Ya. Kita ambil dan saran dan masukannya beliau untuk memberikan masukan kepada OPD-OPD yang ada di Kota Di Samarinda. Kota Samarinda. Iya. Iya. Mungkin ya teman-teman Tribuners juga jangan heran ketika setiap hari Minggu ada Pak Wali atau Pak Wakil Wali Kota bekerja bakti, teras, susur sungai, di RT-RT ya. Karena emang dari kepalanya untuk meneladani gerakan-gerakan sadar masyarakat. Mungkin Pak Wali terakhir, Ya. mungkin terkait dengan pengelolaan dan pengendalian sampah ini. Ada yang pengen disampaikan khusus untuk warga Kota Samarinda yang kita cintai ini untuk masa depan kita yang jauh lebih baik. Ya. Silakan Pak Wali. Ya tentunya kepada masyarakat seluruh yang ada di Kota Samarinda, kami harap marilah kita bersama-sama jaga Kota Samarinda dan kebersihannya dan tidak bermasalah dalam arti jangan buat masalah, ya kan? Jangan buat masalah. Ayo kita sama-sama berjalan antara masyarakat dan pengelola pemerintahan dengan wali kota, wakil wali kota beserta jajarannya dan OPD untuk bersama-sama memajukan Kota Samarinda yang lebih baik lagi dan bersih. Amin. Amin. Baik Tribuners, itu saja hari ini kita luar biasa ngobrol bersama Pak Wakil Wali Kota kita, Pak Haji Saifuddin Zuhri. Terima kasih Bapak atas undangannya. Ini sangat membahagiakan sekali buat Tribun Kaltim untuk datang ke rumah Bapak. Terima kasih. Sehat selalu, tetap berjuang dan tetap membuat Samarinda jauh lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan. Marilah kita ajak-ajak masyarakat semua yang ada di Kota Samarinda untuk bisa menjadi mitra bersama-sama, berjalan dengan baik untuk mencapai cita-cita yang lebih luhur lagi. Amin. Saya Fahri Mahyupa. Terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di talk show Tribun Kaltim selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.